Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat iblis Wajrang memerintah Agnimuka untuk membunuh Garuda. Agnimuka kemudian maju ke depan dan menggunakan apinya, dia membakar sayap Garuda. Melihat api di sayapnya, Garuda berusaha memadamkan api dengan tangannya dan mengibas-ngibaskan sayapnya. Melihat itu Agnimuka tertawa dan berkata, "Apa yang terjadi? Apakah sayapmu terbakar, burung? Apakah sakit? Rasakan rasa sakit ini dan berpikir bahwa hanya satu seranganku dapat melakukan ini. Apa yang akan terjadi jika aku marah? Ini belum terlambat. Terbang saja dan selamatkan dirimu." Garuda berkata, "Aku telah bersumpah bahwa aku akan menjaga tanah ini sampai napas terakhirku." Agnimuka berkata, "Maka aku akan mengambil napas terakhirmu sekarang." Agnimuka kemudian mengumpulkan api di kedua tangannya dan melempar api itu ke arah Garuda. Garuda menghindari serangan itu, tapi apinya terus melesat ke arah Dewi Aditi yang sedang bermeditasi. Melihat itu Garuda dengan cepat terbang dan memukul api itu menjauh. Setelah terkena api itu, tangan Garuda terasa terbakar dan Garuda melihat api membakar bebatuan di sana. Garuda berpikir, kekuatan iblis ini bahkan bisa membakar batu. Karena pengaruh api itu, suhu menjadi meningkat dan membuat Dewi Aditi berkeringat. Melihat itu Garuda berpikir, suhu meningkat karena apinya. Aku khawatir meditasi Dewi Aditi akan terganggu. Agnimuka berkata, "Kamu membakar tanganmu hanya untuk menyelamatkannya. Kamu dalam masalah dan itu adalah keputusan yang sulit untuk dibuat. Apakah kamu akan menyelamatkannya atau menyelamatkan dirimu sendiri?" Agnimuka kemudian mengumpulkan kekuatan apinya dan membuat bola api yang besar. Agnimuka melempar ke arah Garuda dan melihat itu Garuda memukul kembali api itu. Agnimuka memukul lagi ke arah Garuda dan Garuda memukul bola api itu kembali lagi. Garuda terus menahan panas api itu hingga tangannya merasakan sakit. Agnimuka kemudian membuat bola api lagi dan melihat itu Garuda berpikir, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Jika aku gagal melindungi Dewi Aditi, lalu bagaimana aku akan menghadapi ibu? Dan jika aku mati, maka aku tidak akan pernah bisa bertemu dengan ibuku. Aku tidak akan pernah bisa meminta restunya." Saat itu Dewi Winata menggambar wajah anaknya Garuda sambil berkata dalam hatinya, "Di mana kamu Garuda? Aku rindu bertemu denganmu. Aku memikirkanmu setiap saat. Aku menunggumu kembali dan aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari pintu, berharap kehadiranmu. Jangan membuatku lama menunggu, kembalilah padaku, kembalilah ke ibumu." Garuda berpikir, "Akhir kali aku melihatnya, aku menyembunyikan kebenaran tentang pergi ke Waikunta darinya. Tujuanku akan dibiarkan tidak selesai, ibuku akan dipaksa hidup sebagai pelayan selamanya." Saat Garuda sedang bingung, Agnimuka menyerang Garuda dengan bola apinya sehingga membuat seluruh tubuh Garuda terbakar. Api itu terus membesar membakar Garuda dan melihat itu para iblis tertawa. Wajrang berkata, "Bagus sekali, luar biasa Agnimuka. Kamu mengakhiri musuhmu, kamu membuktikan kemampuanmu." Para jenderal berkata, "Selamat Senopati, kamu memenuhi tujuanmu." Garuda merasakan sakit yang luar biasa terkena api itu dan Garuda berteriak kesakitan. Teriakan Garuda sampai ke telinga ibunya dan Winata berdoa, "Oh Narayan, lindungi anakku Garuda." Agnimuka tertawa dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa saat terakhirmu sudah dekat? Sekarang panggil Tuhanmu." Garuda benar-benar menderita dan suhu di sana semakin meningkat sehingga membuat Dewi Aditi kepanasan. Garuda terus berteriak dan rasa sakit Garuda sampai ke ibunya. Winata bangkit dan berteriak, "Garuda, mengapa aku merasa cemas? Apakah ini pertanda musibah? Tuhan, hilangkan keraguanku, berikan aku pertanda." Tiba-tiba suara gemuruh menggelegar dan angin bertiup kencang. Gambar Garuda yang dibuat oleh Winata menjadi terhapus oleh angin. Melihat itu Winata berpikir, "Oh Tuhan, apa yang kamu coba katakan?" Garuda menahan rasa sakitnya dan berlutut ke arah Dewi Aditi sambil berkata, "Maafkan aku ibu." Dan seketika tubuh Garuda berubah menjadi abu. Melihat itu semua iblis bergembira dan memuji Senopati Wajrang. Saat itu di istana ular Dewi Kadru sedang bersama para pelayannya. Dewi Winata muncul di sana sambil berkata, "Yang mulia, Anda memanggilku."
Dewi Kadru berkata, "Bagus, kamu telah datang. Mereka ini tidak berguna, bantu aku menata rambutku." Dewi Winata berkata, "Yang mulia, aku pikir Garuda dalam masalah." Kadru berkata, "Apa yang terjadi? Apakah dia mati?" Winata berkata, "Yang mulia, aku memiliki perasaan yang aneh. Aku merasa cemas, jangan katakan ini dalam situasi seperti ini. Aku bisa merasakan bahwa anakku dalam masalah besar." Kadru berkata, "Bagaimana kamu merasakannya?" Winata berkata, "Ikutlah denganku, Ratu." Winata kemudian mengajak Kadru ke balkon istana sambil berkata, "Aku menggambar Garuda di tanah. Gambar itu sekarang terhapus." Kadru berkata, "Tanah akan tertiup angin jika angin bertiup keras. Tentu saja gambarnya akan terhapus." Di tempat lain Agnimuka tertawa dan diam melihat Dewi Aditi yang sedang bermeditasi. Agnimuka kemudian mengumpulkan kekuatannya untuk menyerang Dewi Aditi. Tapi saat itu, karena perlindungan dari Sri Wisnu, tiba-tiba angin bertiup ke arah sebaliknya dan membuat gambar Garuda yang dibuat oleh Winata muncul kembali. Melihat itu Winata tersenyum sambil berkata, "Anakku Garuda." Winata berlari ke sana dan dia tersenyum melihat gambarnya masih ada. Agnimuka yang telah mengumpulkan kekuatannya mulai bersiap menyerang Dewi Aditi. Tapi tiba-tiba dari abu tubuh Garuda keluar cahaya suci, dan Garuda akan terlahir kembali dari abu itu. Melihat itu semua iblis terkejut dan Agnimuka menunda serangannya. Garuda telah pulih sepenuhnya dan dia melihat Dewi Aditi tidak lagi kepanasan dengan kehadirannya. Melihat Garuda muncul kembali semua iblis terkejut dan Wajrang berkata, "Mustahil, ini tidak mungkin." Garuda berkata, "Aku telah memberitahumu bahwa aku adalah putra Dewi Winata. Aku bahkan akan menyerahkan hidupku untuk menegakkan kebenaran dan aku akan membunuh pelaku kejahatan sampai aku memenuhi janji yang aku buat dan membebaskan ibuku dari perbudakan. Bahkan Dewa Yamaraja, Dewa Kematian, tidak akan bisa mengambil hidupku." Wajrang berpikir, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa burung ini akan begitu perkasa. Jadi dia telah menguasai 5 elemen besar, makanya bahkan api pun tidak bisa melukainya." Agnimuka berkata, "Akan bodoh untuk berlama-lama lagi, aku harus melakukan sesuatu." Agnimuka kemudian terbang ke angkasa dan melihat itu Garuda terbang mengejarnya. Dari udara Agnimuka menjatuhkan apinya ke tanah untuk membuat suhu di sana meningkat sehingga membuat meditasi Dewi Aditi terganggu. Melihat itu Garuda terus mengejarnya. Wajrang berkata, "Agnimuka telah membawa Garuda ke langit yang lebih tinggi. Ini adalah kesempatan kalian untuk menyerang. Pergi pasukanku, menyeberang sekarang." Para jenderal berkata, "Tapi Senopati, Agnimuka telah membakar seluruh tanah ini. Hutan terbakar." Wajrang menjadi marah dan berkata, "Jadi terbakarlah dan menjadi abu. Jika kalian harus binasa demi kemuliaan para iblis, maka kalian harus mati. Tetapi jangan lupa bahwa sebelum kalian mati, kalian harus menyeberang untuk mencapai apa yang kalian cari. Maju sekarang." Seluruh pasukan iblis kemudian berlari menyerang Dewi Aditi. Melihat pasukan iblis menyerang, Garuda berhenti mengejar Agnimuka dan berpikir, "Jika aku turun untuk menghadapi iblis yang menyerang, maka Agnimuka akan menyerang dari atas dan mengganggu meditasi Ibu Aditi. Dan jika aku mengejar Agnimuka, maka iblis-iblis itu akan melintasi penghalang dan mencapai Ibu Aditi. Jadi apa yang harus aku lakukan?" Garuda kemudian terbang ke arah api yang berkobar dan mengarahkan api-api itu ke arah pasukan iblis, sehingga mereka terkurung oleh api. Para iblis berteriak, "Senopati, bantu kami, selamatkan kami Senopati." Melihat itu Wajrang menjadi marah dan berkata, "Maju saja, pindah ke seberang." Melihat pasukan iblis telah dihentikan, Garuda kemudian pergi mengejar Agnimuka. Garuda berkata, "Berhenti Agnimuka, kamu tidak bisa mengalahkanku." Agnimuka terus terbang menghindari Garuda sambil menjatuhkan apinya. Garuda terbang lebih cepat dan menghalangi Agnimuka. Garuda berkata, "Apa yang kamu lihat? Kamu bahkan tidak bisa menyentuh bayanganku, apalagi diriku Agnimuka." Agnimuka menjadi sangat marah dan lebih banyak api keluar dari tubuhnya sehingga membakar semua yang di sekitarnya. Agnimuka berkata, "Burung, aku adalah nyala api yang hebat, api yang bahkan air tidak bisa padamkan. Menyerahlah padaku dan aku akan membiarkan kamu hidup."